Hai, welcome to Artocles. Kelihatannya cuaca akhir-akhir ini di berbagai provinsi udah mulai pada hujan, sebagian masih panas lagi. Jadi emang musimnya rada-rada susah untuk ketebak. Saya ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan kita. Tung Nga merupakan karyawati perusahaan AC dan mesin cuci berpusat di kota Ho Chi Minh, negara Vietnam, yang lahir pada tahun 1992. Sangat manis dengan jiwa independen yang pernah berpegang teguh pada prinsip bahwa wanita sederajat dengan pria dan bisa melakukan apapun tanpa bantuan laki-laki. Hebat sih prinsipnya, sampai ngerasa bisa hamil tanpa benih dari pejantan. Dikira hermaprodit kali ya, mampu membuahi diri sendiri. Makanya sang ayah yang ada di kampung Dian rajin banget nelfon hampir tiap hari supaya anak gadisnya itu cepatlah menikah. Pengen buru-buru punya cucu karena Tuni adalah anak tunggal. Siapa yang gak mau? Tapi perusahaan tempatnya bekerja ternyata melarang wanita yang memiliki anak untuk menjadi karyawan mereka. Peraturan aneh, tapi emang kebijakannya begitu dari pusat yang ada di Amerika. Bahkan dulu di kontraknya mewajibkan kalau karyawan wanita harus belum menikah. Karyawan cowok yang boleh statusnya kawin atau sudah punya anak. Tuni kemudian berhubungan dengan seorang pria bernama Sandy Koi yang bekerja di agen travel dan kebelet nikah, tapi ceweknya masih ragu-ragu. Soalnya pasti Sandy ntar pengen segera punya anak yang sulit untuk bisa dikabulkan oleh Tuni. Kontrak kerjanya sulit, namun karena bapaknya gak sabaran dan orang tua Sandy juga udah maksa-maksa, akhirnya setuju juga mereka. Bahkan lelaki itu ngomong bahwa setelah kawin ntar, ya Tuni berhenti kerja aja jika memang hamil. Suaminya yang akan bertugas mencari nafkah, karena emang itu kan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Segala persiapan dilakukan sampai akhirnya menikah juga keduanya pada bulan Januari 2020 saat usia Tuni 28 dan sang suami 30 tahun. Pasangan ini pun tinggal di kota Ho Chi Minh, yakni rumah Sandy sendiri, tapi masih nyicil. Mobilnya juga ada kok, masih juga menyicil, tapi nggak apa-apa. Yang penting punya gaji yang bisa diharapkan untuk menopang hidup. Ya emang gitu kan, kalau mau punya barang buat kita yang penghasilan masih UMR, caranya adalah dengan kredit. Kalau nunggu nabung terkadang nggak terkejar punya apa-apa. Gak cuma menambah wawasan atau sekedar hiburan, kisah-kisah kejahatan memang seru untuk disimak. Makanya saya kenalin kamu semua dengan channel mantap namanya Mabar Kriminal. Serangkaian cerita yang disajikan dengan cara berbeda, namun tetap runut dan mudah dimengerti, mampu membuat kita terhanyut dengan kasus-kasus yang terjadi di muka bumi ini. Di channel Mabar Kriminal, kamu akan menemukan berbagai kasus baru yang bikin melongo. Kok bisa sih ada kejahatan begini, begitu, begono, yang pastinya bakal terheran-heran deh. Dibahas dengan video panjang maupun short, semua sama serunya, sama mantapnya. Biar makin puas nontonnya, abis dari Bang Arto, bareng-bareng yuk ke channelnya Mabar Kriminal. Kenyataannya pada bulan Juli 2020 terjadi pandemi yang membuat pasangan ini nggak bisa banyak dapat pemasukan guna memenuhi segala kebutuhan. Sandy pun diberhentikan karena yang namanya traveling kemana aja semua ditutup. Hotel tidak beroperasi, pesawat tidak terbang, tempat wisata nggak dijalankan. Apalah jadinya yang kerja di travel agent wajib tutup lapak. 2 bulan menganggur, akhirnya lelaki itu ikut kerja perkebunan bersama saudaranya yang ada di kota Tuan An supaya bisa menutupi cicilan rumah serta mobilnya. Long distance dari sang istri. Sementara Tuni masih kerja meskipun kebanyakan WFH, namun sesekali muncul ke kantor atau gudang untuk memeriksa stok produk penawaran. Disinilah Tuni ngerasa kesepian setelah ditinggal suaminya selama 4 bulan. Dia pun diam-diam berhubungan dengan satpam kompleknya bernama Timo Pan, usia 28, yang rajin mampir ke rumah saat sedang tidak berdinas. Hampir tiap malam ketemuan dengan Timo, hingga bikin tetangga curiga dan mulai mewanti-wanti perempuan itu untuk tidak berbuat tercela atau bakal dilaporin pada suaminya, sekaligus diusir dari komplek perumahan One Bell Park. Ternyata kejadian juga ya di pertengahan bulan Maret 2021 saat rumah Tuni dilabrak dan Timo lari ke birit-birit tanpa pakaian melalui pagar belakang. Karena habis begituan sama si Tuni, ribut sampai kepala lingkungan turun tangan, padahal saat itu kondisinya sedang lockdown dan social distancing diberlakukan. Agak nggak tahu malu ya si Tuni. Kabar ini membuat suaminya pulang dari Tuan An dengan susah payah karena beberapa titik perbatasan kota kan ada larangan melintas karena aturan pandemi. Makanya terjadi perkelahian hebat antara pasangan tersebut. Mereka sempat minta maaf pada warga lalu menandatangani perjanjian tidak akan membuat perihal yang sama.
Akhirnya keadaan ini bikin Sandy mengalah. Dia nggak mau keluar kota lagi dan coba cari kerjaan lain di Ho Chi Minh. Bisa jadi istrinya kemarin nakal-nakal karena kelamaan ditinggal hampir 6 bulan. Jadi kurang kasih sayang. Baru 3 hari Sandy balik, ternyata ketahuan bahwa Tuni sedang hamil 2 bulanan yang bikin suaminya panas. Karena yakin itu bukan benih dia. Kebingungan dong masalahnya, Sandy udah memaafkan sang istri akibat selingkuh. Tapi kalau hamil atau punya anak dari cowok lain ya nggak terima. Lagi pula si Tuni bisa dipecat dari kerjanya, sementara posisi sang suami sekarang adalah pengangguran. Entar bayar cicilan dan buat makan dari mana? Keduanya pun memutuskan supaya Tuni minum segala macam obat penggugur yang dijual secara online dan ternyata berhasil meski perempuan itu sering kesakitan. Untuk info aja bahwa satpam yang kemarin si Timo diketahui melarikan diri dan gak pernah lagi muncul. Artinya udah gak kerja di perumahan One Bell Park tersebut. Selanjutnya kebingungan lain terjadi saat bapaknya Tuni di kampung nanyain bagaimana mengenai permintaan yang pengen segera ngomong cucu. Udah 2 tahun nikah kok nggak ada juga tanda-tanda, padahal sang ayah udah hampir meninggal. Mana janji kalian? Tapi selalu aja pasangan tersebut beralasan ya belum dikasih sama Tuhan, apa mau dikata. Untuk sekedar info juga bahwa bapaknya Tuni serta keluarga Sandy tidak ada yang tahu mengenai kasus sama si security komplek maupun tentang pengguguran kemarin. Makanya nanyain terus, kapan kok belum hamil-hamil? Kalau emang susah sini, diajakin berobat di kampung aja, ditemenin rame-rame. Ini yang membuat mereka berpikir keras. Apa lebih baik nyewa orok untuk dibawa ke kampung, tapi ntar ke depannya ditanyain bayinya mana malah bingung. Mau adopsi sama aja, kalau ketahuan kantor tetap lepas kontrak. Jalan satu-satunya ya coba hamil sendiri. Tapi pas perutnya buncit kelihatan, ya kena pecat lah. Susah banget, bingung bodo amat ah. Bahkan hari-hari selanjutnya, karena sang suami beneran gak punya pemasukan, mereka pun jualan sosis dan nugget bakar di depan rumah setiap sore sampai malam supaya bisa bantu keuangan untuk bayar cicilan. Nyerah juga ya saat di bulan April 2022 dengan terpaksa mobilnya pun di over kredit karena udah terlalu bokeh. Fokus buat cicilan rumah dan isi perut aja. Sampai kemudian Tuni kepikiran buat cari sosok wanita untuk numpang benih bayinya selama 9 bulan. Kita bayar aja seseorang biar hamil dari benih Sandy. Ntar kalau udah melahirkan, baru dia diambil dan dipelihara sampai besar. Nanti dibawa mudik dengan aman sehingga bisa membungkam mulut orang tua mereka yang teriak-teriak mulu minta cucu. Habis mau ngaku susah hamil, bapak nekat ngajakin ke dokter untuk periksa. Kalau itu dokter tahu kita pernah menggugurkan, bisa berabe. Sampai akhirnya Sandy pun setuju dengan ide mencari wanita yang akan menyimpan benih mereka meski harus dengan cara bayar. Dibukalah iklan secara online dengan berbagai persyaratan serta janji pembayaran 200 juta dong atau sekitar 120 jutaan rupiah yang dilunasi saat bayinya lahir. Kalau awal-awal akan di DP 30% dulu. Semua makan dan kebutuhan selama hamil tentunya akan mereka tanggung. Sebenarnya baik Tuni dan Sandy tidak punya uang sebanyak itu. Mereka berniat nipu. Cuma DP 30% yang dipersiapkan melalui pinjaman uang dari rentenir. Sampai kemudian pada hari Kamis 25 Agustus 2022, muncullah seorang mahasiswi usia 24 tahun bernama Dami Fin yang mengaku lagi menjalani masa kuliah di kampus swasta Van Lang 1 dan sedang menghadapi masalah keuangan untuk menyelesaikan skripsinya. Tersendat ekonomi setelah masa pandemi. Sempat saling nego, akhirnya deal akan membayar 300 juta dong atau sekitar 180 jutaan rupiah dengan uang mukanya adalah 40%. Dami awalnya minta uangnya dibayar dulu, tapi Tuni nggak percaya. Harus berhubungan badan dulu, takutnya ntar cewek itu malah kabur. Akhirnya setujulah mereka. Awalnya sama-sama ke dokter untuk pemeriksaan apakah Dami ini subur dan bersih, yang ternyata aman-aman saja. Sampai terjadi juga ngamar antara Sandy dengan Dami pada hari Minggu malam 28 Agustus 2022 di Hotel Beautiful Saigon sesuai kesepakatan. Tuni bahkan ikut nungguin di lobi saat suaminya sedang meluncurkan benih-benih itu kepada Dami di kamar 330. Gak sampai 2 jam kemudian suaminya muncul dengan lemes karena semua amunisi udah dikeluarkan dengan harapan Dami punya berita bagus kepada mereka dalam masa beberapa minggu ke depan. Besokannya baru mahasiswi ini ditransfer uang 10 juta dong, yang bikin Dami sempat marah. Lah janjinya kan 40% uang muka. Tapi kata Tuni, belum tentu hamil. Siapa tahu kok nggak subur-subur amat. Kalau emang nanti hamil, baru kasih kabar ya biar ditransfer 110 juta lagi sesuai DP perjanjian. Makanya gadis itu pun terdiam. Pada hari Senin 5 September 2022, Dami mengirim sebuah foto pemeriksaan rumah sakit Vinmec yang menyatakan bahwa dirinya hamil. Bahkan sempat ketemuan sebentar di halaman parkir Hotel Beautiful Saigon untuk ngasih tes pack sebagai bukti juga.
Ternyata seminggu kemudian, Tuni hanya bisa mentransfer uang senilai 40 juta dong. Ini bikin Dami mengancam akan menggugurkan isi perutnya kalau tidak sesuai dengan janji mereka. Tarik ulur dan saling ancam pun terjadi. Akhirnya mereka deal menambah 20 juta dong lagi. Jadi total 70 juta dong atau 40 juta rupiah atau 30% dari angka yang harus dilunasi nanti. Sekarang masih Sandi empot-empotan ya, utangnya makin menumpuk. Oh alah, gaji nggak seberapa malah lebih gede pengorbanan. Yang terpenting nanti kalau bayinya udah lahir, mereka tidak berniat ngelunasin. Toh waktu kenalan dengan Dami yang dikasihkan KTP palsu, pakai nama bohongan juga, dan nggak pernah ngasih alamat sebenarnya. Ambil bayinya lalu kabur, begitulah rencana mereka. Kenyataannya sebulanan nomor Dami gak bisa dihubungin sama sekali. Ada alamat yang sempat dikasih, langsung didatengin. Ternyata alamat palsu. Makin deg-degan dong Tuni dan Sandi karena udah mikir bakal punya anak, kok aromanya terkena tipu. Setelah itu mereka pun mendatangi kampus Vanlang 1, tapi gak ada yang kenal dengan foto yang ditunjukin. Pihak sekretariat universitas juga bilang gak ada tuh mahasiswi mereka yang bernama Dami Van. Fix ini mah udah jelas penipuan. Bahkan setelahnya mereka cek ulang foto keterangan hamil dari rumah sakit yang pernah dikirim. Kok kelihatan seperti editan? Lah jangan-jangan belum hamil. Tes pack ini pun gak jelas punya siapa. Bahkan akun sosmednya pun udah kosong melompong, gak ada foto profile dan semua updatean menghilang. Sempat mengira mungkin sudah diblokir, tapi saat dicoba pakai akun lain untuk mengecek, ternyata emang udah dinonaktifkan semua sosmed Dami. Mereka coba menunggu sampai hampir sebulanan lagi, ternyata emang sama aja, gak bisa dilacak dan gak mendapat kabar apapun. Apa harus lapor polisi? Tapi bingung karena mereka pun ngasih identitas palsu kemarin. Walah, udah utang numpuk, nggak dapet anak, suami pun sempat dihicip wanita lain, ternyata kena tipu. Ini sama aja Sandi bayar wanita penghibur buat muasin dia di ranjang satu malam dengan bayaran 70 juta dong. Ide nggak worth it banget. Pada Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 8 pagi, Tuni sedang berada di pasar tradisional Bentan sendirian dan sempat mampir ke tukang daging untuk membeli kebutuhan karena mertuanya sedang datang ke rumah mereka. Jadi pengen bikin makanan yang spesial. Pasar ini terletak sekitar 8 km dari kediaman Tuni karena kebetulan nih mau sekalian beli kain Auda yang di pasar situ lebih banyak penjualnya. Sampai saat lagi rame-ramenya terlihat lewat di depannya sosok Dami yang selama ini dicari. Dan perempuan itu kayak nggak nge sama keberadaan Tuni. Langsung ditegur sembari menarik tangannya. Dami pura-pura nggak kenal dan langsung memakai masker yang tadi sempat dibuka, lalu berjalan cepat melewati jalanan becek. Wah, nggak ada cerita ini mah. Langsung aja Tuni mengambil golok yang ada di meja tukang daging, lalu mengejar cewek yang ngaku mahasiswi tersebut sampai ke depan pasar. Si penjual daging dan asistennya jadi ngikutin dia karena yakin sepertinya golok tadi mau dipakai buat menyakiti seseorang. Saat mendekat area parkir, ternyata Dami menuju motornya dan coba dinyalain. Ini saat yang tepat bagi Tuni. Dia lompat menyerang, lalu menebas leher Dami sekuat tenaga di atas motornya tanpa ampun karena ngerasa sudah dibohongin mentah-mentah. Setelah jatuh dari motor, dia sempat menyerang lagi sampai berhasil dilerai oleh pengunjung pasar yang segera melarikan Dami ke rumah sakit Corai dan membawa Tuni ke kantor polisi. Beruntung setelah kejadian ini ternyata Dami masih terselamatkan meski mendapat luka yang lumayan parah di bagian leher dan kepala akibat serangan senjata tajam, serta luka lain di kaki dan lengan akibat terjatuh dari motor ketika dihajar. Penyelidikan pun dilakukan sampai kemudian dengan semua bukti dari SMS, chatting, surat perjanjian, CCTV Hotel Beautiful Saigon serta mutasi rekening memang terbukti bahwa Dami sudah melakukan penipuan. Nama aslinya adalah Taukan Fa, usia 29 tahun yang berasal dari Natrang dan merupakan janda pengangguran yang tinggal nggak jauh dari pasar Bentan. Terakhir bekerja sebagai penjual mie cancua yang dibuatnya sendiri. Dami atau Taukan Fan sudah punya putri berusia 3 tahun dan emang penampilannya seperti anak kuliahan sih karena sempat ikut sebagai model majalah serta kalender. Namun nggak pernah mencicipi bangku universitas. Suaminya kawin lari sama wanita lain sejak tahun 2020 saat pandemi. Emang lumayan sedih hidup Dami setelahnya, termasuk harus menafkahi anaknya. Penipuan yang dilakukan terhadap
terhadap Tuni baru pertama dilakukan, tidak ada korban lain sebelum maupun sesudah itu. Makanya saat ditangkap polisi setelah perawatan luka di rumah sakit, dirinya ngaku sangat menyesal karena uangnya emang dipakai untuk membayar utang. Tapi dia berharap bisa dibebaskan karena ada balita yang sedang menunggunya di rumah. Buat info juga bahwa kabar mengenai dirinya hamil kemarin udah jelas-jelas adalah bohong. Surat dokternya palsu diedit dan tes pack juga nyuri punya kawannya yang sedang mengandung. Sang pengacara Nguyen Tuan An langsung dengan sigap membela Tuni yang dianggap sebaliknya sebagai korban dari kasus yang membagongkan tersebut. Dia udah habis uang 70 juta dong yang dipinjam dari rentenir, malah dibohongin sama Dami. Belum lagi korban perasaan saat harus mengikhlaskan suaminya main sama Dami. Beberapa kali dicari enggak kelihatan di mana-mana. Waktu di pasar itu pun udah dipanggil secara baik-baik malah kabur. Dia naik pitam karena bingung mau berbuat apa. Daripada kabur dan susah lagi dicari, ya dikejar dong. Takut dilawan sama Dami, makanya mengambil golok si tukang daging secara refleks lalu menghajar perempuan itu yang hampir melarikan diri pakai sepeda motor. Semua begitu cepat terjadi, pokoknya susah untuk dikontrol. Bayangin aja saat Tuni dan Sandi bingung antara mau bohongin keluarga mengenai kehamilan, takut dipecat kerja, suaminya jualan sosis bakar nggak ada yang laku, cicilan rumah sudah menunggak, masa lalu Tuni yang sempat berselingkuh dengan satpam. Semua dipikirin, bingung sekarang malah kena tipu sama si Dami. Beginilah ujung ceritanya. Sampai pada hasil keputusannya per hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Ho Chi Minh menyatakan bahwa Tuni Nga bersalah atas penyerangan yang melukai orang lain. Wanita berusia 31 tahun tersebut pun terkena hukuman 28 bulan kurungan yang kemudian saat baru 6 bulan di penjara ternyata sudah boleh bebas bersyarat. Dami Vin atau Tau Kan Fa juga terkena pasal penipuan, namun ada pertimbangan yang meringankan karena dia punya balita dan tidak memiliki sejarah kejahatan sebelumnya. Akhirnya cuma terkena hukuman wajib lapor. Dia tidak mengembalikan uang Tuni dan Sandia karena udah keburu habis dipakai bayar utang. Namun ada orang baik lain yang menyaksikan sidang tersebut yang akhirnya membayarkan uang senilai 70 juta dong kepada pasangan Koi. Setelahnya Tuni pun resign dari kantornya dan berhasil hamil saat Sandi sudah kembali kerja pada travel agent. Bagaimana menurut kamu? Apakah sejak awal emang justru pasangan Tuni dan Sandi yang udah ribet sendiri, makanya dimanfaatkan oleh orang lain? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.